sebenarnya kan simpelnya kan jadi mobil pasaran berapa, ada yang buka harga berapa kan sebenarnya kan itu juga bisa jadi indikasi ya. Penipuan segitiga gimana? Beli mobil murah itu, tapi kalau beli mobil gak wajar ya sama sih diomongin Mas Suhinter ngomongin mobil. Oke, jadi ini adalah lanjutan dari kemarin itu tentang penipuan segitiga yang dialami oleh Sheraton Auto. Bukan dialami sih, yang hampir di Sheraton Auto, tapi untungnya kan nggak terjadi ya, alhamdulillahnya nggak terjadi. Si calon pembeli juga aman, nggak kehilangan uang, tapi ya kehilangan sih tiket tapi untungnya nggak kehilangan yang terlalu banyak untuk mungkin transfer DP atau apa-apa, alhamdulillah sih nggak terjadi. Jadi kita lanjutkan yang kemarin itu ya mulai ya, tentang tips itu tadi dari penipuan segitiga itu. Kemudian kita akan masuk ke tindakan pencegahan untuk penjual dulu bagi mul-mul yang mungkin penjual mobil itu mungkin bisa ya kita sama-sama sharing aja ya gimana. Oke, untuk yang pertama itu selalu curiga kalau misal si calon pembeli itu meminta foto dokumen dari kendaraan. Yang ini adalah STNK ya Mas ya, meminta foto STNK. Jadi ngapa Mas kok kudu waspada dhewe untuk memberikan foto STNK ini ngopo? Kan mau STNK. Sebenarnya foto STNK itu enggak apa-apa ya, entah ada namanya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, terus alamatnya. Walaupun itu sebenarnya kan privasi ya untuk orang yang atas nama mobilnya ya. Kalau itu atas nama mobilnya masih orang lama ya, itu sebenarnya kalau difoto aja enggak apa-apa. Tapi kalau sampai menyebar luas kan juga bahaya. Nah, kenapa kok patut curiga saat dia meminta foto STNK dan BPKB biasanya? Satu, itu pengalaman ya, beberapa kali sing tak alami tentang modus segitiga ini, itu biasanya gitu, dia pasti meminta foto STNK atau meminta foto BPKB atau keduanya. Itu kalau udah mencari itu pasti hampir tak pastikan sekitar 85% yang minta STNK dokumen tadi pasti penipuan, karena yang tak alami itu seperti itu. Kalau tak lanjut tak kasih dokumen ini pasti ujung-ujungnya penipuan. Itu buat penjualnya ini ya, untuk penjual itu tadi ciri-cirinya itu seperti itu gitu. Oke, jadi seperti itu tadi kurang lebihnya. Terus next mungkin apa Mas? Profiling WhatsApp ya. Profiling WhatsApp itu biasanya dari chat dulu ya, dari chat, dia chat dan telepon. Kalau chat itu biasanya dia dengan mudahnya mengerdilkan harga. Contohnya buka harga 95 gitu ya. Dah Mas, turun 93, nanti tak bayar langsung. Nah, sini kan langsung ayam tuh. Kok dhuwur men iki, umpamane gitu. Terus profiling lagi
dari 93 nanti ya mas gini 94 nanti tak bayar, biasanya turunnya cuma dikit. Tuh profiling dari chat itu biasanya dia langsung nembak harga tinggi tuh. Yang kedua telepon ya sama tadi, nanti dia modusnya juga itu tadi, nanti ngaku-ngaku ya mas ya dari saudara, entah dari ipar, entah dari siapapun itu, biasanya gitu. Di profiling lah, profiling itu sebenarnya membantu sekali saat nanti terakhir dia apa itu namanya, pas apa ya, di situ nanti kan ibaratnya gini mas, di profiling itu kalau pembeli asli itu biasanya nggak banyak tanya, biasanya langsung set mas mau cek unit. Tapi kalau penipu kan mas ini minta fotonya, ini minta videonya, minta dokumennya, minta ininya, itu terlalu panjang dan dia berbelit-belit dan responnya pasti cepat biasanya kalau penipuan itu. Yang kalau di profiling itu kok ini kayak mencurigakan, itu harus waspada. Hati-hati tentang itu tadi profiling dari WhatsApp itu. Terus next, jika pada saat itu mau transaksi, entah ya mau transaksi lah ya, ibaratnya kita mau transaksi, mau ada orang yang melihat, kita disuruh mengaku untuk menjadi orang lain. Betul. Mengaku untuk menjadi orang lain dalam arti mungkin kita sudah disetir sama si penipu tersebut. Misal suruh mengaku sebagai kakaknya, adiknya, iparnya, omnya. Nah, itu juga patut kita curiga atau kita udah bisa menyimpulkan bahwa itu penipu. Ya, pasti penipu. Bukan curiga lagi ya, tak ralat ya. Itu pasti penipu. Karena lah ngapain kita kok suruh jadi kakaknya, adiknya atau apa, ngapain gitu loh. Berarti kita yang punya mobilnya, kita yang punya kuasa penuh atas mobilnya, kok diatur-atur sama orang lain, kan ibaratnya seperti itu. Jadi ya itu pasti penipu gitu ya mas ya. Iya, Jadi ya, pasti penipu, karena ya itu tadi, kalau disuruh jadi orang lain ngapain kan gitu. Jadi untuk yang ketiga itu, kalau misal kita disuruh untuk mengaku menjadi orang lain, udah itu dekat aja, itu udah pasti penipu. Tuh. Oke, nextnya ini, kalau tanyakan pasti harga yang didapat unit yang mau dicek. Jadi gini, kalau customer datang, entah itu customer yang penipuan atau customer asli dari sampean, itu langsung aja ditanya, mas ini dapat harga di marketplace pasaran berapa, saya bukanya berapa, langsung aja diketek langsung, seberapa ini dapat mobilnya di marketplace harga berapa, cacatannya berapa, gitu aja. Kalau tegas saja. Tegas saja langsung. Ini berapa mas? Kalau dia nanti kan biasanya kalau segitiga itu berkelit, wah tadi kan udah dibilangin sama pihak sananya bahwa tidak boleh, jangan sampai membahas harga. Dia nanti sembunyi-sembunyikan, mas nanti sama yang enggak mas, ini saya curiga ada penipuan. Langsung aja diomong seperti itu, langsung dibilang di depan orangnya, mas saya curiga kalau ini modus penipuan, ini dapat harga berapa. Nanti kalau dia ngaku 70, nah benar mas, ini modus berarti. Pokoknya itu, hilangkanlah rasa sungkan Iya, menanyakan harga. Itu kadang-kadang kita sebagai orang, apalagi wong Jawa ya mulia, itu adanya rasa sungkan itu pasti
ada dan rasa sungkannya itu tinggi. Makanya sambil ini ya belajar jual beli mobil itu ya harus seperti itu, memang harus tegas seperti itu. Dapat harga berapa, ini kok gini ya udah langsung diomongke aja. Toh nanti yang kamu ngomong kan nggak ada ruginya juga toh buat mul-mul yang ada di luar sana itu, daripada mobil. Nah, daripada apa jenenge mengikuti apa kata penipu lah, ngapain mau mobil-mobilmu gitu kan. Simpelnya kan seperti itu kan. Ya sama ditambahin lagi ya, apa mau lupa aku. Next lupa. Nice, lo tunggu terakhir ya. Nah ini kalau tadi itu tindakan apa yang perlu diperhatikan untuk penjual. Nah sekarang itu apa yang tindakan pencegahan untuk pembeli. Oh iya, pencegahan untuk pembeli. tambahannya itu sebagai penjual apa? Itu harus langsung curiga sewaktu pengecek itu selalu nelpon terus. Oh iya. Kalau orangnya itu sing mau ngecek mobil itu telepon terus nggak berhenti ngecek bentar telepon lagi ditelepon terus, itu harus dihentikannya. Kalau itu bukan checker ya atau inspektor ya itu tidak apa-apa, kalau inspektor tidak apa-apa. Tapi kalau itu pembeli langsung seperti itu harus curiga. Iya. Kita juga punya sebagai penjual harus mempunyai hati yang besar ya, dalam arti mempunyai kesadaran tinggi yang besar, bertanggung jawab akan customer tadi loh. Jadi jangan tahu, saya nggak kehilangan duit, saya nggak kan moral kita kan juga kasihan loh kalau dia kehilangan ratusan juta. Jadi jadi penjual itu juga harus, kalau ini modus penipuan ibaratnya ya wis dikat langsung dionek-onek ke penipunya di depan, nggak apa-apa ya gitu. Sama nambahi sedikit ya dari pernyataannya Mas Doni tadi itu, kalau misal jelas mungkin dia nyuruh anaknya sambil video call, Pak ini mobilnya, Pak ini mobilnya kondisinya seperti ini, Pak ini. Tapi kalau penipu itu biasanya itu diem pelan-pelan sambil menyingkir dulu kemana baru dia teleponan. Pokoknya jangan sampai terdengar sama si pemilik mobil itu, lah itu mungkin bisa langsung di-cut. Tapi kalau misal apalagi yang calon pembeli itu minta izin, Mas ini bapakku mau ngelihat mobilnya, suruh video call. Nah itu juga ada yang seperti itu. Jadi filternya itu ada sebenarnya itu. Jadi kita harus tahu mana yang terindikasi penipu, mana yang memang ini memang buat ditunjukin ke mungkin membelikan orang tuanya atau apa gitu. Ya itu kita harus harus aware lah, harus peduli sama calon pembeli itu. Kalau misal nggak ada masalah ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia mencurigakan ya harus kita cut sebenarnya. Bertanggung jawab sama customer. Ibaratnya ya sedikit mempunyai rasa empati dan kasihan dia sampai ketipu gitu. Saatnya yang dihilangkan. Nah next kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tindakan pencegahan untuk si pembeli. Kalau tadi itu kan tindakan pencegahan untuk penjual, sekarang tindakan pencegahan untuk pembeli. Oke, yang pertama mungkin apa Mas? Jadi kalau yang paling top ya ini, menurut saya ini kalau ini dilakukan udah meruntuhkan semua modus penipuan itu tadi. Satu tok ini, yang paling penting satu tok, diinget-inget kalau mau cek ataupun pengen ngecek mobilnya langsung video call di depan unit yang mau dicek.
langsung minta Jangan. video call. langsung video call, telepon minta video call. Minta Mas, video call. saya mau lihat mobilnya lewat video call. Dah minta video call tok itu udah meruntuhkan semua nanti modus penipuan. Soalnya apa? Penipu tidak mungkin di tempat. Pasti Tidak mungkin di tempat. Pasti udah mulai. Nanti biasanya Mas, saya baru keluar nih, saya baru kerja, saya baru gini-gini, ini tak kirimi videonya aja ya. Jangan mau, pokoknya harus bisa video call. Kalau nggak bisa, dipastikan itu penipuan. Wes, intinya satu tok itu, harus bisa video call di depan unit. Kalau nggak bisa, itu pasti penipuan. Paling kecil 1%, 2%-nya itu makelar lah. Enggak, Iya. di depan mobilnya itu enggak bisa, paling makelar. Tapi 98% itu pasti penipuan. Kalau dia nggak bisa menunjukkan video call ataupun telepon bergambar, kalau kata video call dia tahu tombol karena itu di depan unitnya. Wes itu tok wae. Itu meruntuhkan semuanya sing modus penipuan itu runtuh semuanya kalau dia nggak bisa video call. Itu Kalau langsung ke memang yang punya mobil, entah mungkin ada ya. Mungkin kalau kamu minta pagi mungkin ya bener dia kerja. Tapi kalau dia memang bener mau jual mobil, Mas nanti saya pulang jam sekian. Kalau mau video call jam sekian, itu pasti ada jawaban seperti itu. Tapi kalau penipu, pasti bentar Mas gini, nggak ada kepastian. nggak bisa. Dia nggak ada di depannya langsung soalnya. Gitu. Entah dia, pasti beda daerah juga gitu. Nggak mungkin di daerah yang sama kalau menurut. Dan nggak mungkin penipu sama penjual itu gabung gini, nggak mungkin. Maksudnya terus Mas aku tak video call ini ya, penjual kan ya tahu jadi mukanya penipu itu kan tidak mungkin. Penipu itu tidak mungkin berada di tempat penjual, itu Tidak mungkin berada di depan unit, tidak mungkin bisa dimintai video call di depan unit, itu udah pasti penipuan gitu. Jadi hati-hati itu, minta video call wae kene. Misal Mas, ailane iki yo apik, sesuk video call. Oke, tak video call. Itu Mas jam piro tak video call. Oke. Itu. Jadi apa meneh penjual pasti seneng kok. Ada minta video call. Apalagi Mas ini saya serius mau lihat mobilnya, seneng. Itu. Gak perlu minta DP dulu lah, minta iki lah, kuwi lah. Foto apa, foto selfie apa, enggak perlu. Kalian semua datang ke sini lihat mobilnya, syukur-syukur suka langsung dibayar, wah gue wis seneng biat kuwi. Oke, next. Untuk yang kedua itu adalah seperti yang kita bahas tadi itu. Tanyakan harga pasti mobilnya. Tuh wis paling baku ya Mas. soalnya biasanya kan gitu tuh, sampai depan unit langsung ditelepon gitu. Jangan ngaku Mas, ojo bahas masalah harga dengan itu ponakan saya, padahal kan ponakan saya itu kan aslinya yang penjual loh. Nah itu biasanya gitu, jangan nanti dia minta komisi atau aku nggak enak nanti kalau dijual gini nggak enak sama ipar saya atau nggak enak sama saudara saya. Masalah harga nanti tidak, dia dapetnya kok cuma segini, tak kasih persenan kok cuma dikit. Biasanya gitu. Jadi harus ditanyakan pasti harganya ini berapa. Jadi umpamanya harganya 90 juta atau 90 juta, guys. Berarti kalau deal-dealan 87 mau 87 deal, set. Berarti saya transfer 87 BPKB, STNK dan lain-lain dan kwitansi ini dikasih ke saya, Mas. Nah gitu kan harusnya itu harus dipastikan harganya itu sebelum transfer, itu harus dipastikan gitu tuh. Dan next yang
terakhir itu adalah konfirmasi nomor rekening yang benar. Tuh. Jadi konfirmasi rekening yang benar itu adalah pastikan bahwa kalian itu transfer ke pemilik mobilnya, jangan ke pihak keduanya. Gitu. Misal mas diwakilkan ke siapa, wakilkan ke siapa ya. Kalau kalian misal ketemu face to face, oke, nggak masalah. Kalian sama-sama ke bank, misal wagi ke rekeningnya adikku, oke, nggak masalah. Tapi kalau by phone apalagi, kalian kan pasti yang penipu kan di telepon, mana ke sini wae, nomor rekeningnya tak transfer di WA. Nah gitu jangan pernah mau. Mending ngalahi sedino wae atau jibuan cash wae nang bank, nang teller. Langsung dibayarin nang penjuale daripada yang raiso transfer loh ya. Nek males transfer, mending ngono wae. Mending gitu aja. Jadi jangan pernah mengambil resiko. Gitu. Meskipun itu menurutmu masih masuk akal. Nek dari pendapatmu gimana? Ya gitu, pokoknya intinya pastikan dulu rekening. Kalau saya transfer ke rekening ini, dokumen dan lainnya itu dikasih enggak? Itu sebelum transfer tanyakan dulu. Kalau dia nanti, ya saya harus nunggu dulu mas dari sananya. Kalau sana ada transfer ke saya, baru tak kasih. Itu berarti modus penipuan kalau. Berarti nomor yang benar kan harusnya harus gini. Kalau saya transfer ke si A, unit BPKB, STNK dan lain-lain kwitansi itu harus diserahkan kepada pihak pembeli. Tapi kalau saya transfernya ke B, otomatis kan yang ke B ini belum pasti transfer ke A, yang ke pembeli ini nunggu konfirmasi ke A untuk menyerahkan unit. Kan jadi ini pihak si B penipu ini kan dia ibaratnya si A tidak punya kuasa dengan penipu, si pembeli juga tidak punya kuasa ke penipu. Kalau sampai pembeli itu transfer pihak ke penipu, ini dapat kuasa apa untuk mencegah itu tadi? Tidak bisa. Iya, tetap bisa. Langsung hilang. Iya. Itu resiko yang paling besar. Jangan sampai transfer itu tidak ke pemilik langsung. Pastikan dulu kalau saya transfer ke sini langsung masuk, otomatis mobilnya dibawa. Otomatis langsung. Itu harus dipastikan dulu. Kalau saya transfer ke sini berarti ini semua nanti diserahkan semua ya mas ya. Nomor rekeningnya benar ini ya. Nanti kalau saya transfer ke sini, ini nanti semua dokumen dan kwitansinya diserahkan ke saya. Iya mas. Kalau udah iya transfer, berarti itu pemilik langsung. Gitu ya. Jadi ojo kok wah saya transfer ke si B lah, kok si B ben transfer si ke A. Oh kayak gitu ya Pasti kabur. Alah dikasih. Sebenarnya itu apa? Kalian juga harus harus mikir juga, maksudnya kalian mempercayakan uang itu ke si misal si A B C itu ya. Nah si B nya itu penipu, kalian mau mempercayakan uang kalian ke si B, itu jaminannya apa bahwa uang itu benar-benar dikasihkan ke pihak penjual mobil? Itu jaminannya apa? Nggak ada jaminannya. Nggak ada jaminannya, cuma jaminannya itu nggak ada jaminan deh, cuma modal omongan doang, diyakinkan doang. Jadi mungkin itu tadi ya mulai ya. Mungkin apa mas, ada yang perlu ditambahkan ya, intinya lagi? satu lah, intinya secara garis besar dari keseluruhan tadi ya, kenali, cari info sih lah modus penipuannya seperti apa, cari info sebanyak-banyaknya.
Tuh. Kedua yang paling penting itu ya jangan tergiur harga murah. Harga murah yang barangnya elek ya buat apa to? Nek ngomong dandan-dandani wae. Barang apik ning regane standar apa regane rada dhuwur kuwi malah lebih bagus ya daripada kamu cari yang hargane ngisor dhewe ning engko resikone gede. PR oke. Makanya itu belilah sesuai menurutku ya belilah sesuai dengan Pasaran. kemampuan dan aja Harga dipaksakan. Duwe harga duwe duit 100 juta ning jaluke expander. Nah, ngono kan ya iso kredit sih iso. Tapi yang iso ya sesuai kemampuan ae lah. Aja 100 juta kok jaluke Frit, enak iklan Frit 100 juta terus tertarik. Terus sebagai penjual ya, penjual ini jangan apa jenenge? Jangan pasif, bertanggung jawablah kepada customer lah. Oke, kita tutup aja wis. Durasinya wis banget iki. Dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Ya mau jalali wis subscribe, share, like ya sakarepmu, sak senengmu lah. Tapi ya tolong didukung channel iki. Jadi Ngerasa didukungin subscribe Oh, ya ora terserah. Heeh. Sebenarnya dodolan gini iki. wis ngono wae. Kan satre munggah ya munggah. Wis Oke. santai wae. Oke. Jenenge wong dodol. Jenenge wong dodol. Wong Wong dodol. Ana sing jujur. Iya. Heeh, kuwi. Oke, terima kasih telah menonton.